Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan bahas tentang permasalahan tentang vaksin MMR untuk COVID-19. Jadi nanti kita akan bahas tentang permasalahan ini. Intinya adalah nanti isi pembahasannya itu apa toh yang disebut dengan vaksin MMR itu. Kemudian apakah benar MMR itu melindungi penyakit dari MAM, measles dan rubella atau gondong, campak dan rubella. Dan apakah MMR itu melindungi penyakit selain MMR, selain gondong, selain campak dan selain rubella. Nah, yang pokok nanti adalah kita akan bahas apakah MMR itu, vaksin MAM, measles dan rubella itu akan meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Nah, nanti yang pokok itu inti pembahasan kita. Jadi pertama kita akan lihat dulu apa itu yang disebut dengan vaksin MMR itu. Jadi vaksin MMR itu adalah vaksin yang diberikan kepada individu sehat. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit MAM, measles dan rubella. MAM itu gondong, measles itu campak dan rubella. Kemudian isinya apa? Ya, isinya adalah vaksin hidup dari virus MAM, virus gondong, campak dan rubella yang telah dilemahkan tentunya ya. Kalau dia tidak dilemahkan malah jadi masalah ya. Jadi itu definisi dari MMR. Kemudian ternyata MMR itu memang bisa melindungi dari penyakit gondong, dari penyakit campak dan rubella ya. Kenapa? Karena ini datanya ya, angka kejadian MMR itu lebih tinggi pada kelompok masyarakat ini di Eropa ya. Di Eropa itu ada beberapa kelompok masyarakat yang memang sulit untuk dijangkau dengan vaksin ya. Sulit dijangkau dengan vaksin. Alasannya macam-macam ya. Untuk alasan ini bisa dilihat lagi di video yang wabah baru setelah COVID-19 ya. Video yang kemarin setelah kita buat ya, silahkan merujuk ke sana ya. Jadi pada negara-negara atau daerah-daerah yang masyarakatnya itu sulit untuk dijangkau dengan vaksin ya, karena berbagai sebab. Nah, itu kejadian MMR-nya lebih tinggi daripada daerah atau negara yang menerapkan vaksin MMR. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi MMR, yaitu penyuntikan virus yang dilemahkan dari virus gondong, virus campak dan virus rubella ke dalam tubuh seseorang itu menyebabkan tumbuhnya antibodi terhadap penyakit gondong, penyakit campak dan rubella ya. Nah, bahkan di Amerika itu sejak dilakukan vaksinasi ini ya, maka campak itu pada tahun 2000 itu hilang dari Amerika ya, walaupun karena satu dan lain hal ya, sekarang muncul lagi. Nah, apakah MMR bisa melindungi penyakit selain gondong, selain campak dan rubella ya? Nah, ternyata bisa ya. Jadi dari hasil penelitiannya itu vaksinasi MMR itu ya, mengurangi risiko kematian penyakit lain selain MMR, selain gondong, selain campak dan selain rubella ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena adanya imunitas heterolog ya. Jadi kekebalan yang heterolog ya. Heterolog itu kekebalan yang memproteksi selain yang disuntikkan ya. Jadi kekebalan yang bukan untuk spesifik yang disuntikkan ya. Dalam hal ini selain MMR. Nah, kenapa begitu? Ya karena adanya kemiripan antigen antara MMR dengan penyakit lain ya, atau karena adanya strain immunity ya. Mengenai apa itu strain immunity nanti kita bahas, dan juga sudah ada pembahasannya ketika kita membahas mengenai apakah vaksin BCG itu bisa dipakai untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 ya. Nah, ini alasan MMR meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 ya. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu kan COVID-19 itu lebih banyak menyerang orang-orang yang berusia di atas 18 tahun ya. Nah, semakin rendah, semakin muda pasien kita itu, maka semakin jarang terkena COVID-19 ya.
Jadi di situ dikatakan bahwa umur di bawah 10 tahun lebih jarang lagi daripada yang 18 tahun. Ya. Nah, semakin muda usia seseorang itu terkena COVID, maka semakin ringan gejalanya kalau dia terkena COVID-19. Ya. Demikian juga semakin muda, maka risiko kematian karena COVID-19 juga semakin berkurang. Nah, ketika dicari-cari, maka antibodi MMR itu ternyata bertahan cuma 10 tahun ya. Setelah 10 tahun dia mulai melemah. Nah, apakah ini yang menjadikan penyebab banyaknya kasus COVID lebih dari 10 tahun dan 18 tahun gitu ya. Nah, kemudian MMR meningkatkan imunitas dan menurunkan risiko terkena COVID maupun mengurangi risiko beratnya gejala. Ya, nanti ini kita lihat lagi. Nah, ini adalah data yang dari kapal perang Amerika ya, USS Roosevelt. Ya, pada bulan April tanggal 30 2020 itu terdapat 1.102 tentaranya yang positif COVID-19. Tapi dari sekian banyak itu hanya 7 yang masuk rumah sakit, hanya 1 yang meninggal, dan tidak ada kasus yang masuk ICU setelahnya. Gitu ya. Nah, setelah diusut-usut itu, kebanyakan kru yang direkrut di sebelum masuk ke USS Roosevelt itu, maka mereka itu diberikan vaksin MMR. Ya. Nah, ketika kita lihat persentasenya itu, persentase yang rawat inap kru kapal USS Roosevelt itu 20 kali lebih rendah daripada masyarakat umum ya. Kemudian bagaimana vaksinasi MMR itu bisa mengurangi atau bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 dan mengurangi gejala bahkan mengurangi risiko kematian dari COVID-19 ya. Yang pertama adalah karena train immunity ya, atau proteksi heterolog ya. Misalnya ini adalah ketika orang divaksinasi MMR, maka sel-sel imun bawaan itu akan mengalami perubahan sifat ya. Di inti selnya sana mengalami perubahan sehingga sel-sel itu akan menghasilkan zat-zat yang mendukung peradangan atau yang sering disebut dengan sitokin proinflamasi. Misalnya yang terkenal itu interleukin 1, interleukin 6 dan tumor necrosing factor. Nah, itulah yang menghambat replikasi virus, mengurangi jumlah virus yang terdapat dalam tubuh dan mengurangi respon tubuh yang berlebihan. Kita tahu bahwa respon imun yang berlebihan terhadap COVID-19 itu justru menimbulkan penyakit pada kita ya. Nah, ini ada yang menarik lagi ya. Ini karena kenapa kok vaksin MMR itu bisa melindungi seseorang dari COVID-19 ya. Nah, ini ternyata ada kesamaan antara kemiripan ya antara protein spike dari virus corona itu dengan protein hemaglutinin yang ada di virus campak ya, di virus measles. Nah, karena ada kesamaan bisa terjadi cross reaksi, jadi bisa melindungi itu ya. Nah, yang kedua, terdapat kemiripan antara protein S dari corona dengan protein F dari virus campak dan protein amplop atau envelope dari virus rubella. Ya, ini sama, ketika ada kemiripan maka sangat mungkin terjadi cross reaksi ya antara antibodi terhadap MMR dengan antibodi dengan antigen dari COVID-19 corona ya. Yang berikutnya adalah terdapat kesamaan antara protein S corona dengan protein F dari virus measles dan MAM. Nah, bahkan ini yang menarik adalah pada pasien COVID-19 kadar antibodi anti rubellanya itu meningkat. Nah, ini berarti ada kemiripan antara protein S itu dengan protein yang ada di rubella tadi. Nah, ini yang mendasari mungkin ada cross reaksi antibodi antara antibodi yang untuk MMR itu terhadap protein atau antigen yang ada di COVID-19 di virus corona ini. Kemudian apa sikap kita? Ya, lakukan vaksinasi MMR. Kan sudah jelas tadi ya bahwa dia bisa mencegah penyakit gondong ya, MAM, campak atau measles dan rubella. Nah, bahkan kita bisa dapat bonus. Bonusnya apa? Efek perlindungan dari penyakit yang lain ya. Ya, termasuk di dalamnya diduga dengan
lebih kebal terhadap COVID-19. Saya kira demikian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.